Haleluya. Shalom. 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 Haleluya. Buat yang di rumah-rumah juga shalom. Selamat pagi. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan kita hebat. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang hebat dan dahsyat. Mari bersama kita bersatu hati, kita mau berdoa buat Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat kasih sayang dan kasih setia Tuhan buat hidup kami. Terima kasih buat hari yang baru, karena kami tahu hari ini dijadikan Tuhan buat setiap kami. Dan kami mau menerima semua berkat-berkat yang terbaik dari Bapa pagi hari ini. Kami membawa hati kami Tuhan, kami membawa hidup kami sebagai persembahan yang hidup bagi Tuhan. Berkaryalah Tuhan melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Mari bekerja, ambil alih segala sesuatunya. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini, bahkan yang ada di rumah-rumah. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk segala sesuatu, untuk berkat Tuhan yang baik. Dan kami membawa semua pujian kami, segala syukur kami, segala hormat kami hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau kagum dan hormat akan Engkau Tuhan. Sebab Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah yang hidup. Engkau benar. Engkau hebat dan ajaib bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Mari bersama kita mau katakan. Ku kagum akan Engkau Raja. Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana karyamu tak ternilai. Kau Tuhan, yes, Sang Pencipta. Kau layak diagungkan. Mulia, Kau mulia, Kaulah Raja atas semesta. Izinkan ku mendekat, meninggikan seluruh bumi menyembah. Mari bersama kita akan pujian ini dan kita mau katakan. Ku kagum akan Engkau, sebab Kaulah Raja. Kau Raja yang mulia, terindah, termegah, pujianku berikan. Kau buat ku terpana, sebab karyamu tak ternilai. Kau Tuhan, Sang Pencipta. Kau layak
berkuasa selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba, bagi anak domba berkuasa, berkuasa. Sama-sama serukan haleluya, haleluya, haleluya. Bagi anak domba yang duduk di tahta, yang duduk di tahta. Bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Bagi anak domba, 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 bagi anak domba berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Memberikan kemuliaan dan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Serukan sama-sama haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ajaib, Tuhan hebat, Tuhan dahsyat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, memerintah untuk selama-lamanya. Kami siap memuji Allah yang hebat dan besar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita mau katakan amin. Shalom, Shalom. shalom, Shalom. Boleh kasih lambai kiri kanan, muka belakang. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Dia luar biasa, amin. Mari kita mau berikan semua yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Semua pulau-pulau boleh memuji nama Tuhan. Haleluya. Mari puji Tuhan segala pulau, segala suku, bangsa dan bahasa. Sama-sama kita bangkit berdiri buat Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saling bersaut-sautan, amin. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, hai seluruh pulau. Bumi pun bersuka, bumi pun bersuka menyambut Sang Raja. Boleh semangatnya lebih lagi. Mari puji Tuhan, mari puji Tuhan. Hai seluruh pulau, hai seluruh pulau.
macam pulau, suku dan bahasa. Amin. Mewakili Sumatera, ada Pulau Batak memuji Tuhan. Sebelumnya ada orang Batak di tempat ini? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita semua mewakili Pulau Batak memuji Tuhan. Amin. Amin. Siap-siap puji Tuhan. Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Lagi. Puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah, puji Ma Jehovah, saya puji Ma Jehovah. Pulau bersukacita. Amin. Pohon-pohon bertepuk tangan. Yes. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Yesus Tuhan segala raja. Sekarang kita mewakili Pulau Jawa. Orang Jawa ada? Orang Jawa ada? Ibu Gembala kita orang Jawa. Ada lagi? Oh, ada Mbah di belakang. Mewakili Pulau Jawa ada Ibu Mary. Kita memuji Tuhan, amin, buat Pulau Jawa, amin. Mari katakan, monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru ilmu. Orang Jawa biasa gimana sih? Monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru. Lagi dong, monggo mas, puji Gusti, Gusti Yesus juru. Monggo mbak, puji Gusti, Gusti Yesus juru. Pulau, haleluya. Pohon-pohon bertepuk tangan, gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji, sebab Yesuslah Tuhan. Segala raja. Sekarang kita mewakili Indonesia bagian timur. Banyak di tempat ini. Ada orang Ambon. Ada, oh Bapak Gembala kita. Oh Bapak Gembala juga. Oh campuran. Ada lagi di belakang. Oh ada banyak. Orang Ambon kita memuji Tuhan mewakili Pulau Ambon. Amin. Sio Manise. Sio Manise. Katong puji Yesus. Mari orang-orang Ambon coba suaranya. Terkenal suaranya itu luar biasa loh. Lagi-lagi Sio Manise. Sio Manise. Katong puji Yesus. Sio Manise. Sio Manise. Katong puji Yesus. Lagi-lagi Sio Manise. Sio Manise. Katong puji Yesus. Sekali lagi dong lebih dahsyat. Sio Manise. Mari katong puji Yesus. Pulau bersukacita. Pohon-pohon bertepuk tangan. Gunung-gunung bersorak-sorak. Kita semua memuji Tuhan. Sebab Dialah Tuhan yang layak dipuji. Segala raja. Saudara, kita tinggal di Pulau Bali. Mewakili Pulau Bali memuji Tuhan, amin. Orang Bali ada? Orang Bali? Haleluya. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Mewakili Pulau Bali kita memuji Tuhan, amin. Si Bli dan Gek. Ngiring Bli, puji Gusti, Gusti Yesus juru selamat. Ngiring Gek, puji Gusti, Gusti Yesus juru selamat.
lagi. Haleluya. Biar segala yang bernapas memuji-muji nama Tuhan. Sebab dia raja di atas segala raja. Yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Mari berikan semua yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Biar segala yang bernafas. Biar segala yang bernafas memuji namamu. Sebab namamu besar. Besar sebab namamu. Sebab namamu. Biar segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Sekali lagi. Bersama-sama kita mau katakan lagi. Biar semua kita memuji-muji Tuhan. Biar segala yang bernafas memuji namamu Tuhan. Sebab namamu besar. Sebab namamu. Biar segala yang bernafas memuji namamu. Yesuslah Tuhan. Dia Raja buat kita semua. Yesuslah segala raja. Bersorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar semua kita di tempat ini, biar yang bernafas memuji, puji Dia dengan tarian. Haleluya. Dengan nyanyian kita semua datang memuji. Puji Dia dengan tari-tarian. Puji Dia dengan tarian. Dengan nyanyian kita semua memuji Dia. Biar segala yang bernafas, biar segala yang bernafas memuji namamu. Sebab namamu. Sebab namamu. Biar segala yang bernafas memuji namamu. Yesuslah Tuhan. Yesuslah Raja. Segala raja. Mari bersorak-sorai buat Tuhan. Bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua memuji, puji Dia dengan tarian. Amin. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Boleh saya lihat tangan-tangannya memuji Tuhan. Puji Dia dengan tarian. Yang tangannya ada boleh memuji Tuhan. Dengan nyanyian kita semua datang memuji Dia. Puji Dia dengan tarianmu. Dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan. Puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian kita semua datang memuji. Puji dengan tarian. Kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Raja bagi kami. Memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia, memuji Dia. Haleluya. Kami memuji-muji Allah yang besar dan dahsyat. Kami kenal dan kami tahu siapa yang kami puji.
Oleh sebab itu kami bersyukur Tuhan. Karena Engkau hebat, karena Engkau dahsyat. Oleh sebab itu kami memuji-muji dan mengeluh-elukan Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk hadirat-Mu, untuk kekuatan yang Tuhan beri buat kami. Untuk kami boleh memuji-muji dan mengagung-agungkan Tuhan. Kami bawa seluruh hati kami Tuhan untuk menyembah-Mu pagi hari ini. Kami membawa seluruh hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus tak berkenan bagi-Mu Tuhan. Mari berkaryalah lebih lagi atas setiap kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap penyembahan kami boleh menyenangkan dan menyentuh hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bawa segala pujian dan syukur kami bagi-Mu. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari bersama lagi kita mau katakan pujian dan syukurku. Pujian dan syukurku kami bawa kepadamu Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Sekali lagi sama Tuhan, baru bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Pujian dan syukurku mari bawa kepada Tuhan. Ku bawa padamu dengan rendah hati, dengan rendah hati ku persembahkan. Oh, ku sadar Tuhan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Oh, ku tahu
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh, ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan, takkan ku kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku persembahkan. Haleluya, penyembah-Mu Tuhan. Hidupku berharga, hidupku berharga. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Bapa yang telah memilih hidup kami. Bapa yang telah membentuk hidup kami. Bahkan firman-Mu mengatakan dari dalam kandungan ibumu, Engkau telah memilih dan membentuk hidup kami Tuhan. Kami tahu kami berharga Tuhan. Engkau membentuk kami sesuai dengan rupa dan gambar-Mu. Bahkan Engkau menjaga kami seperti biji mata-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur untuk semua kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami tidak bisa membalas dan membayar semua kebaikan Tuhan. Ini hidup, ini hati kami bawa kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Naikkan segala syukur-Mu buat Tuhan. Renungkan segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Apapun musim hidup ini Dia ada beserta dengan kita. Terima kasih Bapa. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang sungguh heran. Kami bersyukur karena tidak ada Allah yang seperti Engkau Tuhan.
Katakan apa saja kepada Tuhan pagi hari ini. Katakan apa saja, apa yang Tuhan taruh di hati kita pagi hari ini. Apa yang kau alami, apa yang kau rasa, katakan apa saja dengan Tuhan. Katakan bahasa kasihmu dengan Tuhan, bahasa cintamu sendiri dengan Tuhan. Ya Allah basika ya Allah baba ya Allah baba ya Allah basa. Ya Allah baba ya Allah basika ya Allah baba. Ya Allah baba ya Allah baba basika ya Allah baba. Ya Allah baba ya Allah baba ya Allah baba basika ya Allah baba ya Allah basa. Ya Allah baba ya Allah baba ya Allah baba. Ya Allah baba basika ya Allah basa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dari apapun Engkau kami ingini Tuhan. Lebih dari apapun Engkau lah kehidupan kami Tuhan. Lebih dari apapun Engkau milik kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat dan besar dan ajaib buat kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami beri hati kami semuanya bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu Tuhan, glory bagi-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakan ku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku Haleluya. berharga Terima kasih Tuhan. di mata-Mu. Ini kami anak-anak-Mu di bumi ini menyembah Engkau. Kami anak-anak-Mu di bumi ini memasyurkan Engkau. Sekali lagi dengan iman kita bangun roh, kita bangun penyembahan kita. Hidupku Ya Tuhan, terima kasih penyembahan. Engkau ciptakan. Kau ciptakan ku dalam Amin. kemuliaan-Mu. Yes, ku tahu. Hidupku Amin. Berharga di mata Tuhan. berharga Yes. di mata-Mu. Amin Tuhan. Sekali lagi. Sekali lagi sama-sama. Lambaikan tanganmu. Elu-elukan Tuhan. Ku tahu Hidupku berharga. penyembahan. Terima kasih Tuhan. Kau ciptakan Oh, dalam sejak awal Engkau menciptakan kami baik. Sejak awal Tuhan menciptakan kita untuk menyembah Dia. Ku tahu hidupku Yesus Tuhan. berharga Amin Tuhan Yesus. di mata-Mu. Segenap Segenap hidupku bersembahkan. sama-sama
Katakan segenap. Segenap hidup, Segenap. segenap hidup, Segenap. Haleluya. segenap hidup. Katakan sama-sama. Bersama. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Kejadian-Mu atas kami itu dahsyat dan ajaib. Dan jiwa kami memuliakan Engkau. Tuhan, Engkau simpan kami dalam telapak tangan-Mu. Rencana-Mu agung terjadi atas kami. Engkau menatap kami dan menyertai kami. Engkau menunjukkan kepada kami jalan keselamatan daripada-Mu. Masa depan Engkau bentangkan di hadapan kami. Segala sesuatu tersedia bagi kami. Kami orang-orang yang beruntung hidup di dalam Tuhan. Kami bangga punya Tuhan yang sampai hari ini masih kami andalkan. Sampai hari ini masih terbukti kuasanya. Tuhan yang tidak ada tandingannya dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Dengan Allah-Allah yang lain. Kami punya Allah yang hidup. Kami punya Allah yang berkuasa. Kami punya Allah yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Dan kami adalah bukti daripada kasih setia Tuhan atas kami. Kami siapkan hati kami. Aku menawan segala pikiran dan menaklukkannya bagi Kristus. Aku merobohkan setiap benteng dan kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang pengenalan yang benar akan Allah. Setiap hati dan pikiran kami minta Tuhan taklukkan. Sehingga benih kebenaran ilahi dari Allah itu sampai di hati kami. Roh Kudus meteraikan itu menjadi benih kehidupan yang berbuah lebat di dalam hidup kami. Kemana saja kami pergi, aktivitas apa saja kami ada di dalamnya, apa saja yang kami pegang dengan tangan kami berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Seperti yang Kau menyertai Yusuf, karena dia dengar-dengaran sama Tuhan. Hari ini kami percaya, ketika hati kami dengar-dengaran akan firman Tuhan, hidup kami adalah menjadi hidup yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, kuatkan yang susah, dan hiburkan mereka semuanya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau bersama dengan kami. Engkau memberikan iluminasi baru bagi kami. Penerangan terjadi atas setiap firman Tuhan yang akan kami dengar. Urapi hamba-Mu dan urapi kebenaran firman yang akan disampaikan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, silakan duduk. Tuhan Yesus ajaib, amin. Mari yang sama-sama menikmati dan merasakan kasih Tuhan. Yang ada di rumah-rumah, yang senantiasa mengikuti live streaming bersama dengan kami GBI Kanaan Denpasar Bali. Dan yang ada di Sekina Glory Hall. Katakan sama-sama, Yesus dahsyat. Yesus dahsyat. Amin, saudara. Saudara bisa sampaikan salam lewat senyummu kepada semua saudara-saudara di samping kiri kanan kita. Berikan senyum yang terbaik karena anak-anak Tuhan dikenal dari senyum. Mau hidup susah, mau hidupnya lempeng, mau hidupnya diberkati, mau hidupnya dalam tekanan, mau hidupnya dalam ujian, senyum kita itu beda. Amin. Amin. Masih ada senyumkah? Haleluya. Senyum itu kehidupan, saudara-saudara. Kemarin saya sudah selesaikan dengan dua kali dalam bulan ini dengan tema di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 22 ketika perempuan Samaria bertemu dengan Yesus di sumur Yakub, keadaannya berubah total. Ketika dia bertemu dengan Yesus dan Yesus mengatakan kepada dia, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal? Kami menyembah apa yang kami kenal.
Nah, saya sudah bicara panjang lebar tentang tipe penyembahan Samaria dan tipe penyembahan Yahudi. Mereka yang Yahudi menyembah, mereka tahu Allah yang mereka sembah, tapi tidak dalam keteraturan. Sementara orang Samaria menyembah dalam keteraturan. Semuanya teratur tapi tidak mengenal apa yang mereka sembah. Yesus merobohkan dua kubu rutinitas ini. Dan dia mengatakan bahwa sekarang telah tiba penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa. Bukan di gunung, bukan lagi di Yerusalem. Tapi penyembahan terjadi dari hati saudara dan saya. Katakan amin. Haleluya. Saat ini saya mau bawa saudara untuk melihat tema yang saya ambil hari ini adalah penyembahan mendatangkan kuasa Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, penyembahan mendatangkan kuasa Tuhan. Saudara tahu ketika saudara menyembah, saudara sedang menghadirkan sorga di bumi ini. Amin. Ketika kita menyembah keadaan apapun, saudara waktu baca dalam kisah Rasul Paulus di dalam penjara dengan Silas. Ketika mereka dipenjarakan di bagian penjara bawah tanah yang paling tengah. Yang paling tengah itu bicara tentang sel napi tahanan kelas 1. Di mana mereka dipenjarakan di paling tengah dan semua sel-sel penjara yang lain itu kencingnya apapun kotorannya masuk semua di tengah. Dan itu paling tidak mengenakan. Tapi ketika tiba-tiba tengah malam Paulus dan Silas menyembah Tuhan. Apa yang terjadi ketika mereka menyembah Tuhan, Alkitab bilang buat kita, sendi-sendi penjara semua terlepas semuanya. Ada kuasa dalam pujian orang benar, katakan amin. Amin. Kemarin saya mengatakan buat saudara, latih-latihlah setiap hari menyembah Tuhan. Mau di mobil saudara, mau di rumah saudara, mau saudara sedang tidak ada dengan speaker ataupun dengan tape atau dengan yang lain. Mulut saudara menyembah. Kalau mulut tidak bisa menyembah, hati menyembah Tuhan. Amin. Karena itu kekuatan, penyembahan itu kekuatan. Ketika kita menyembah Tuhan, ada shalom Tuhan, ada damai Tuhan, ada ketenangan dari Tuhan yang datang, hadir dalam hidup kita. Sehingga membuat kita kuat untuk mengatasi, menghandle setiap kesusahan, tekanan yang datang dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara punya Tuhan? Saudara punya Tuhan? Ada ibu pendeta yang hadir dari Kupang di tempat ini. Ada, bisa ibu berdiri sebentar? Dari Kupang jauh-jauh. Beliau datang berobat di sini. Ya, saya mau kasih tahu, mau pendeta, mau siapapun, kalau Tuhan izinkan kita ada dalam masa-masa persimpangan hidup, itu berarti Tuhan akan didik kita untuk naik kelas lebih tinggi. Amin. Nah, beliau tadi saya bicara sepintas, waktunya cepat sekali. 1 hari, pikirnya panjang, pikirnya 1 minggu, pikirnya 1 bulan. Tapi Tuhan buat itu mantap banget. Cepat sekali. Dan beliau akan pulang di Kupang tanggal 27. Kalau bukan Tuhan, siapa lagi? Amin. Pujian tadi mengatakan begini, sadar bila ku ada. Saudara ada karena Tuhan. Saya dan saudara ada karena Tuhan. Amin. Penyembahan itu penyerahan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Kita tidak mengerti. 1 menit kita tidak tahu apa yang terjadi dengan kita. Jangan 1 menit, 1 detik kita tidak tahu apa yang terjadi. Segala sesuatu bisa berubah dengan cepat. Tapi Alkitab mengatakan orang-orang yang duduk dalam perlindungan yang maha tinggi. Dan bermalam dalam lindungan yang maha kuat. Akan berkata Tuhan adalah kekuatan kita. Amin. Mari saja kita sama-sama perhatikan. Di dalam 2 Tawari pasalnya yang kelima ayat yang ke-13. Kitab 2 Tawari pasalnya yang kelima ayat yang ke-13. Saudara perhatikan. Ini peristiwa pentabisan bait suci. Tapi saya ambil dalam ayatnya yang ke-13. Dan ayatnya yang ke-14. Sama-sama yang di rumah-rumah. Dan yang ada di Sekinah Glory Hall di tempat ini yang sudah dapat bilang amin. Oke, mari kita baca sama-sama ayat-ayat ini. 1, 3. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suaranya, suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan Sebab ia baik,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi oleh apa? Awan. Baca ayat 14. Perhatikan, satu ayat maju lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Awan bicara tentang kemuliaan Tuhan. Nah, ini aktivitas pentabisan bait suci sedang berlangsung nih. Mereka sudah siapkan semua alat-alat musik dengan rapinya. Para choir sudah siap, peniup nafiri, ceracap sudah ada. Mereka sudah siapkan semuanya, ingin menyelenggarakan kebaktian. Tapi ketika mereka hendak menyuarakan, memperdengarkan puji-pujian kepada Tuhan, awan turun. Ketika awan turun, Alkitab bilang dalam ayat 14, mereka tidak bisa tahan berdiri. Karena kemuliaan Allah memenuhi rumah itu. Saudara tahu ketika saudara menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dalam rumah saudara. Rasanya beda. Kondisinya berbeda. Situasinya menjadi beda. Keadaannya menjadi beda. Warnanya menjadi beda. Karena kemuliaan Tuhan itu begitu kuat. Amin. Nah, ini yang dikatakan. Sehingga imam-imam adalah mereka-mereka yang menyelenggarakan ibadah. Yang bertugas saat itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian. Oleh karena kemuliaan Allah begitu kuat sekali. Jadi kemuliaan Allah, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, aktivitas yang lain tidak bisa berlangsung lagi. Kita izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Amin. Haleluya. Saudara pernah ada di persimpangan jalan, titik di mana saudara mengatakan, semua tidak akan mungkin. Tangan manusia pendek, saudara tidak akan mungkin lagi untuk bisa mengatasi segala keadaan yang ada. Dan saudara angkat tangan penyerahan. Tuhan mulai bicara buat saudara, perdengarkan puji-pujian, nyanyikan pujian, penyembahan, naikkan ucapan syukur kepada Dia bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya turun-temurun. Ceritakan semua kebaikan Tuhan. Saudara dan saya tidak bisa mengatasi, tangan kita pendek, jangkauan mata kita terbatas. Semua yang ada di depan kita itu begitu menganga menanti kita seperti benteng kubu pertahanan yang kuat. Tidak mungkin kita menerobosnya karena terlalu kuat. Tapi Alkitab mengatakan pujian penyembahan yang lahir itu bisa membongkar habis semua kesulitan yang ada di depan saudara dan saya. Kenapa? Karena pujian itu kuasa orang percaya. Amin. Perhatikan. 2 Tawari pasalnya yang ke-7. Perhatikan 2 Tawari pasalnya yang ke-7 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-3. Saya compare 2 ayat ini, 2 pasal ini. 2 Tawari pasal 7 ayat 1. Perhatikan. Ini peristiwa api turun dari langit. Tadi awan yang turun, sekarang api dari langit. 2 Tawari pasal yang ke-7 ayat yang pertama. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit. Memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Tadi bicara tentang rumah, ini ayat ini juga bicara tentang rumah. Perhatikan ayat yang kedua. Para imam tidak dapat memasuki. Tadi di dalam 2 Tawari pasal 5, para imam tidak bisa tahan berdiri. Ini para imam tidak dapat lagi memasuki rumah Tuhan itu. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Ayat yang ketiga, perhatikan. Ketika segenap orang Israel melihat api itu turun dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu, berlututlah mereka di atas lantai dengan muka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur kepada Tuhan. Sebab apa? Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada kemiripan 2 pasal ini. Yang pertama, mereka tidak bisa tahan berdiri karena awan itu. Awan bicara tentang kemuliaan Tuhan memenuhi. Api turun dari langit dan mereka tidak bisa memasuki rumah. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Maka orang Israel yang melihat semua aktivitas itu, mereka sujud
sampai ke tanah dengan wajahnya. Sambil mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saya mau kasih tahu buat kita pagi ini. Ketika kemuliaan Allah hadir, tidak ada yang bisa berdiri. Kita sujud menyembah Tuhan. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu begitu kuat. Ketika kemuliaan Allah datang, semua musuh-musuh tumbang semuanya. Semua kesulitan tunduk dan taat. Semua sakit penyakit kita tunduk dan taat. Kemuliaan Tuhan itu bicara tentang kehadirannya Tuhan. Amin. Ketika Tuhan hadir dalam satu peribadatan, semua aktivitas yang sudah kita siapkan, musik terbaik, para WL menyiapkan lagu-lagu terbaik, firman Allah sudah disiapkan dengan terbaik. Ketika kemuliaan Tuhan hadir, Tuhan mau ambil porsi lebih dari semua yang kita sudah siapkan. Tugas kita adalah membuka hati, masuk dan mengalir dalam pujian dan penyembahan. Disitulah kita merasakan secara pribadi. Kapan waktunya ketika saudara berdoa di rumah, saudara menikmati lawatan Allah terjadi atas rumah saudara. Tidak ada orang, saudara sendiri. Dan ketika saudara berlutut, saudara menyerahkan semua keadaan saudara, anak cucu kita serahkan, kita berdoa, kita bersyukur, kita bersyafaat. Dan 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, 1 jam belum ada efeknya. Ketika saudara tenggelam terus dalam hadiratnya Tuhan, saudara berdoa lebih lama lagi. Tidak menunggu waktu yang terlalu lama. Hadiratnya Allah turun memenuhi kamar saudara. Sehingga ada orang-orang yang mengatakan mereka melihat sinar cahaya putih memenuhi kamar mereka. Itu bukan bicara tentang saudara punya lampu yang keras atau saudara punya lampu yang bercahaya. Tapi kemuliaan Allah itu hadir melebihi kegebilangan, kecahayaan yang ada dalam ruangan ini. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu kuat. Ini yang dikatakan segenap orang Israel melihat. Berarti ada juga yang menonton di situ. Ada orang yang menyelenggarakan ibadah, ada yang menonton. Nah, yang menonton ini segenap orang Israel melihat api turun dari langit, kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak bisa memasuki rumah lagi, mereka tidak sanggup lagi menerobos masuk karena kemuliaan Allah sudah memenuhi rumah itu, sehingga mereka sujud hanya di altar atau di pelataran dan dengan wajah sampai ke tanah, dan mereka mulai mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Katakan amin. Amin. Saudara pernah menikmati kedahsyatan dan keajaiban Tuhan? Amin. Kehidupan kita, orang percaya, harus setiap hari mengalaminya. Tuhan punya kebaikan, itu bukan 1 minggu untuk stok 1 bulan, tapi setiap hari selalu baru. Amin. Setiap hari kita mengalaminya. Kapan saja, di mana saja, situasi apa saja yang sedang kita alami, Alkitab mengatakan kita tidak sendiri, kita punya Tuhan. Nah, saudara dan saya ini sudah dengar firman hampir setiap minggu tentang kehadiran Tuhan, tentang keterlibatan Tuhan, tentang penyertaan Tuhan. Saya dan saudara ini membawa dalam hati kita ini tempat di mana Tuhan bertakhta. Amin. Jadi ketika saudara sedang beraktivitas, saudara sedang menyembah Tuhan, hati saudara sedang terpaut dengan Tuhan, saudara sedang bawa Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Jadi saudara tidak berperang sendiri. Saya tidak berperang sendiri, saya tidak mengatasi urusan-urusan sendiri, saya tidak melakukan aktivitas pekerjaan sendiri, saya punya Tuhan yang terlibat. Nah, penyembahan adalah pertemuan antara 2 pribadi. Halo, penyembahan adalah pertemuan antara 2 pribadi, saya dengan Tuhan, sang pemilik hidup. Kalau ada ayat yang mengatakan sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya, saudara punya alasan apapun dalam hidup saudara dan saya. Mungkin saudara mengatakan, kok Tuhan tidak terlibat dalam urusan ini? Bukan dia tidak terlibat, dia ada terlibat. Tapi terkadang dia mengizinkan saya dan saudara harus besar dengan keadaan. Amin. Bukankah Tuhan pegang kontrol dalam hidup kita? Halo.
apa saja yang mau terjadi dalam hidup kita. Mungkin kita tidak mengerti. Bangun pagi, mungkin tiba-tiba saja kita badan tidak enak, tiba-tiba terjadi apa-apa. Saya mau kasih tahu buat saudara, saya dengan saudara adalah orang yang sudah ditebus, Alkitab bilang. Amin. Kita ini sudah ditebus oleh darah yang mahal, yang sudah tercurah di kayu salib. Saya dan saudara adalah orang kudus. Bukan kita kudus sejak lahir, tapi kita sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Amin. Kita bukan orang benar, saya dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ketika saya dan saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan, Alkitab mengatakan roh yang ada dalam kamu lebih besar dari roh yang ada di luar. Roh yang dalam kita ini roh siapa? Roh Yesus, roh Allah, roh kudus. Jadi ketika ada apa-apa, angkat tangan. Angkat tangan orang yang berkuasa itu, angkat tangan. Dan taruh di semua tempat di mana yang sakit. Dengan iman. Pengalaman, penyembahan adalah pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Perempuan Samaria, dia bertemu. Dia tidak datang pagi-pagi. Karena dia tahu waktu datang di sumur Yakub pagi-pagi itu sumur. Tempat orang semua, itu sumur kehidupan. Sumur Yakub itu sumur kehidupan. Orang semua aktivitasnya mengambil air di waktu pagi. Dan itu ramai sekali. Sehingga perempuan ini tahu statusnya dia. Dia adalah orang yang merebut laki orang. Suami atau laki-laki yang keenam tinggal dengan dia itu pun bukan lakinya. Dan dia tahu persis keadaannya. Dia tidak mau bawa diri, sorong-sorong diri. Datang pagi-pagi. Tiba-tiba orang bilang, jauh. Jauh. Ini perempuan ini pelakor. Jauh. Dia datang di waktu siang. Tidak ada aktivitas. Yesus tahu sumur di waktu siang. Tidak ada orang. Dan Yesus tahu akan ketemu dengan perempuan ini. Dan ketika dia mengambil air, Yesus bilang, waktu kamu minum dari air ini, kamu akan haus lagi. Tapi ketika kamu minum dari air kehidupan, kamu tidak akan haus untuk selama-lamanya. Perempuan ini mengatakan, berikan aku air itu. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus, mana suamimu? Saya tidak punya suami. Yesus mengatakan tepat katamu. Karena yang hidup dengan kamu saat ini pun itu bukan suamimu. Langsung perempuan ini tidak bisa ngomong. Aku tahu engkau adalah Mesias. Tuhan yang dikirim. Pertemuan terjadi. Pemulihan terjadi. Perbaikan terjadi. Hidupnya diubahkan Tuhan. Amin. Nah, ketika saudara dan saya dalam penyembahan, kita pertemuan antara kita pribadi dengan Tuhan. Keadaan semua orang tidak tahu, suami mungkin tidak bisa mengerti, istri mungkin tidak bisa mengerti. Tapi ketika kita menyembah, ada pribadi yang paling mengerti keadaan kita. Nah, ketika kita menyembah, penyembahan itu melibatkan semua keintiman kita dengan orang. Objek yang kita sembah. Ketika saya menyembah Tuhan, kemarin saya mengatakan penyembahan itu bicara tentang ciuman, keintiman. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, saudara tahu siapa yang saudara sembah. Karena penyembahan itu adalah hubungan. Hubungan terjadi karena saudara mengenal. Amin. Jadi ketika saudara mengenal, perempuan ini mengenal sang kehidupan, hidupnya menjadi berubah. Saudara perhatikan. Mari, Yeremia pasal yang ke-33 ayat yang ke-11. Ini ayat yang baik buat kita sama-sama baca lagi. Yeremia pasal 33 ayat yang ke-11 sudah ada di screen. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan. Suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada siapa? Kepada Tuhan. Semesta alam, sebab Tuhan itu baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sambil mempersembahkan korban syukur di hadapan Tuhan. Sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Jadi ketika saudara menyembah Tuhan, keadaan saudara dan saya dipulihkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Halo, saya mau kasih tahu, kita harus mengalami Tuhan loh. Saudara ikut Tuhan sudah lama, saudara tidak mengalami Tuhan. Aduh, kasihan sekali. Kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mau dalam bentuk apapun kita harus mengalami Tuhan. Tuhan luputkan dari kematian,
Tuhan luputkan dari sakit penyakit. Tuhan selamatkan dari kekurangan. Tuhan selamatkan dari virus yang sedang berkentayangan di dunia global ini. Saudara dan saya masih hidup sampai dengan hari ini. Itu mujizat daripada Tuhan. Amin. Kemarin saya dengan Ibu Gembala mendengar satu kesaksian yang baik dari hamba Tuhan yang ada di India. Dia mengatakan begini, dia orang yang sangat suka berdoa dan dia senang sekali berbicara dengan Tuhan di dalam doanya. Ini hamba Tuhan yang sudah putih rambut. Dia diselamatkan oleh Tuhan dan dia hidup dengan karunia doa yang luar biasa. Jadi ketika dia pergi ke Amerika Serikat untuk mengunjungi salah satu misionari di Amerika Serikat, teman baiknya yang sudah senior juga, dan pendeta atau pastor yang di Amerika ini sedang sakit tulang punggung. Ternyata dia punya tulang punggung itu kena tumor, kanker. Lalu menggerogoti semua tulang-tulang dan sumsumnya. Sehingga dia hanya makan tidur semuanya. Aktivitas di tempat tidur. Dan ketika hamba Tuhan dari India ini datang untuk mengunjungi sahabatnya. Sahabatnya di Amerika mengatakan begini. Kamu kan suka berdoa. Karunianya beda. Yang satu karunianya adalah kerasulan, kenabian. Yang satu karunianya doa. Jadi ketika dua orang sahabat ini bertemu, yang satu terkapar di tempat tidur, yang satu sedang eksis dalam pelayanan, dia mengatakan, kamu kan suka berdoa, kamu kan sering sekali ngomong sama Yesus. Tolong kasih tahu kepada Yesus, tanyakan kepada dia, kenapa saya punya keadaan seperti ini. Dan hamba Tuhan dari India ini ketika mendengar hamba temannya di Amerika mengucapkan beberapa kalimat, dia mulai meneteskan air mata. Dia menangis dan dia melihat, loh kamu kan melayani sudah lama. Kamu pergi dan kamu melakukan semua karunia kerasulan. Ada orang-orang yang sembuh dalam pelayananmu, bukan 1, 2, ratusan jutaan orang sembuh. Tapi kenapa kamu baru bertanya ini? Baiklah, saya akan tanyakan kepada Tuhan. Dan ketika hamba Tuhan dari India ini berdoa. Dan dia mulai bertanya kepada Tuhan. Tuhan memberikan jawaban. Sampaikan kepada temanmu. Aku tahu semua keadaan. Hidup yang kita hidupi itu bukan selamanya di bumi ini. Ada waktu dan masanya. Aku berikan semua ini. Supaya engkau tidak mengandalkan semua kehebatanmu. Karena akulah Tuhan. Saudara tahu ada hamba-hamba Tuhan juga yang melayani luar biasa tapi hidup terakhir di kursi roda. Ada yang mati mengganaskan dengan jet pribadi mau pergi terbang pelayanan, tiba-tiba terlilit tali sling di bandara. Satu keluarganya semuanya meninggal. Semua kematian hanya cara. Tapi ketika hamba Tuhan dari India ini mulai bicara kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan penekanan kepada dia. Sampaikan kepada semua umatku. Ketika ada orang yang aku ambil dalam keadaan pandemi global seperti ini. Ketika ada orang yang aku ambil melayani dengan hebatnya. Tiba-tiba saja kehilangan. Tiba-tiba saja hilang pergi. Meninggal, tinggalkan bumi ini. Aku tahu semua hasil hidup yang akhir. Jadi ketika saya dengan Ibu Gembala mendengar kesaksian itu, kita baru mengerti lagi bahwa ketika ada orang-orang yang kita kasihi, tiba-tiba saja diizinkan Tuhan pergi, diambil pulang. Karena Tuhan tahu batas kekuatan semua kita. Bukankah Dia yang menciptakan kita? Amin. Dia tahu persis daripada kehilangan semuanya nanti, mendingan dia ambil saja dulu pulang. Supaya tidak kehilangan semua upah nanti di sorga. Tapi sebaliknya hamba Tuhan ini bilang, ketika Tuhan izinkan saudara dan saya masih bisa hidup sampai dengan hari ini. Virus berjalan di depan, di samping, di tengah, di atas, di mana-mana. Saudara dan saya masih hidup sampai dengan hari ini. Tuhan tahu, saudara dan saya harus menceritakan semua kebaikan Tuhan. Bahwa Dia hidup dan berkuasa. Amin. Amin. Inilah, saudara, yang paling umur di sini adalah Mbak Toyo di belakang. Sudah 70-an. Tapi masih bisa tersenyum, nyanyi bisa lompat. Makan aja enggak ada pantangan. Ya kan? Ada orang yang 50 tahun makan aja udah hati-hati. Takut gula, tensi naik.
Tapi ketika saudara berdoa dan mengucap syukur, apa saja yang saudara makan ketika didoakan, cukup. Jangan sampai sudah doakan tapi hajar terus. Itu kebodohan. Ya kan? Oh sudah doakan, babi guling dalam nama Yesus. Makan. Besok lagi babi guling. Lusa lagi babi guling. Lusa lagi. Siapa yang diguling? Jangan, kita pakai hikmat. Amin. Tuhan itu berkati kita, tapi kita harus pakai hikmat. Amin. Nah, penyembahan itu selalu mengeluarkan semua pengucapan syukur dari hidup kita. Bahwasanya Tuhan itu baik, bahwasanya itu Dia itu hebat. Bahwasanya Dia hidup dan selama-lamanya tidak ada tergantikan. Ini yang kita bilang di dalam semua tulisan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Saudara bangun pagi kasih setia Tuhan. Saudara tidur malam dengan saya. Menutup mata kasih setia Tuhan. Dalam perjalanan tidur kita tidak mengerti bangun pagi jam 4, jam 5, jam 2 subuh. Kita beraktivitas, kita tidur, kita tidak mengerti. Kasih setia Tuhan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kita mau bekerja, kita tidak tahu apa yang menanti kita berkat. Tuhan sudah punya kasih setia, sudah menanti di depan. Hai, Ibu Desak ke sini. Aku sudah siapkan berkat. Ibu Desak berjalan, tidak mengerti di depan, tapi sampai kesaksian muncul. Aku tidak tahu kok tiba-tiba ada itu. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak ada perencanaan. Dia Tuhan yang sudah merencanakan semua yang terbaik. Amin. Slide berikutnya, penyembahan yang datang dari pengenalan akan melahirkan respon terhadap objek atau pribadi yang disembah. Penyembahan yang lahir karena pengenalan akan mendatangkan kuasa dan juga mendatangkan respon dari saudara dan saya. Ketika saya menyembah Tuhan ini, saya tahu Dia baik, Dia setia, Dia penuh kasih, Dia penuh rahmat, Dia penuh cinta, Dia penuh semuanya. Dia Allah yang setia sampai selama-lamanya Dia setia. Berarti ketika saya menyembah, saya tahu Tuhan itu setia, Dia baik, Dia adil, Dia panjang sabar, Dia penuh kemurahan. Respon kita terhadap orang yang baik dan setia itu beda. Amin. Tuhan baik. Saudara menyembah Tuhan juga dengan sikap yang baik. Tuhan setia. Saudara juga berlaku setia kepada Tuhan. Tuhan itu panjang sabar, penuh rahmat. Kita juga ketika menyembah, kita menyembah dengan semua yang terbaik. Karena Dia Allah yang setia. Respon. Respon itu apa? Sikap hati yang datang. Halo? Saudara tahu? Sikap hati saudara harus disetting dari rumah. Saya mau ke gereja ini. Saya bukan ketemu Pak Gembala. Saya bukan ketemu si A, si B. Saya mau cari Tuhan. Orang mau tidak menyembah di samping orang mau tidak menyembah di samping kanan dan kiri saya, masa bodoh. Saya dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia sudah baik buat saya. Kapan Dia baik buat saudara dan saya? Senin sampai dengan Sabtu. Tuhan berperang bagi saudara. Amin. Amin. Senin sampai dengan Sabtu, saudara dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam semua keadaan hidup saudara dan saya, Tuhan sudah berperang. Bukankah Dia yang mengatakan begini, bukit-bukit semuanya diratakan. Sehingga kita bisa berjalan dengan enaknya. Karena bukit-bukitnya semua sudah diratakan. Pintu-pintu palang besi yang tertutup berabad-abad dibukakan semuanya. Karena Dia punya cinta buat saudara dan saya. Tugas kita adalah menyembah Tuhan. Karena Dia sudah baik. Penyembahan melahirkan respon. Sama-sama bilang, penyembahan melahirkan respon. Respon adalah sikap hati. Jadi ketika saudara menyembah, sikap hatimu Tuhan yang paling tahu. Saudara waktu mengangkat tangan, saudara waktu melompat, saudara waktu menari, sikap hatimu. Kita sedang mengekspresikan semua yang terbaik. Karena penyembahan adalah bukti hidup saudara dan saya. Yang kedua, kualitas penyembahan yang lahir dari hati. Semua yang lahir dari hati itu pasti menjamah saudara dan saya. Waktu Yesus menyerahkan hidupnya, mati buat saudara di kayu salib. Hatinya Dia serahkan buat saudara dan saya. Kalau Dia mau mati pilih-pilih orang nih. Dia mau mati pilih-pilih orang. Oh saya mau mati buat minggu sajalah. Saya tidak mau mati bagi yang lain. Dia akan pilih. Dan Dia akan sebutkan, aku mati buat minggus. Yang lain tidak. Tapi Dia bilang, aku menyerahkan diriku bagi kamu. Dan Dia mengatakan, sudah selesai semuanya. Dia mau mati bagi saudara dan saya.
kualitas penyembahan harus datang dari hati. Ketika saudara mau menyembah Tuhan, setting hatimu. Saya mau ketemu dengan Tuhan. Dan ketika api itu turun dari langit, kemuliaan itu dalam bentuk awan itu datang. Karena semua orang yang para penari, para pemain musik, para choir, semua punya hati sudah seragam semuanya. Jadi kemuliaan Tuhan itu datang langsung. Mereka tidak bisa melaksanakan aktivitas ibadah karena awan sudah memenuhi tempat itu. Kenapa awan turun? Karena ada respon. Kenapa kemuliaan Tuhan datang? Karena hati sudah siap. Saudara tahu ketika ada orang di dalam KKR-KKR besar dan tiba-tiba hamba Tuhan mengatakan yang sakit maju ke depan, cepat, cepat, cepat. Itu respon. Betul ya? Ketika saudara mengatakan, saya mau di sini, sudah cukup, tidak akan sembuh, tidak akan terjadi apa-apa. Ketika saudara menanggapi dengan respon, saudara berlari dengan cepat. Maka dalam perjalanan itu mujizat Tuhan sedang bergerak. Menyembuhkan saudara dan saya. Ketika sampai di altar Tuhan, tempat di mana orang berkumpul, Tuhan sudah menjamah saudara. Dan terjadi kegirangan bahwa Allah itu dahsyat dan ajaib. Amin. Respon, sikap hati. Saudara mau terima mujizat, itu sikap hati. Halo? Saudara mau sembuh, itu sikap hati. Saudara dan saya mau lihat Tuhan berkati, itu sikap hati. Nah, sikap hati itu yang membawa saudara dan saya jadi di mana-mana. Tuhan selalu melihat sikap hati. Ketika Kain mempersembahkan korbannya, Habel mempersembahkan korbannya. Dia melihat, dia melirik. Kok persembahan adik saya bagus, lurus asapnya. Kok belok-belok, ada apa ini? Curiga. Harusnya dia pergi lagi ke belakang dan dia mengoreksi hatinya, memperbaiki persembahannya. Dan kemudian dia datang, otomatis pasti lurus asap yang naik. Tapi ketika dia tidak bisa punya respon hati yang baik, kecurigaannya terjadi kepada adiknya. Dia mengajak adiknya dan dia membunuh adiknya. Tuhan mulai berkata, Kain, di mana adikmu? Aku tidak tahu, darah adikmu berteriak dari tanah sampai ke surga. Saudara tahu, ketika saudara menyembah dengan sikap hati, hadiratnya Tuhan turun. Kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terlepas dari surga buat saudara. Kenapa? Karena ada sikap hati. Ada orang yang mengatakan, Pak, kenapa didoakan, tidak sembuh-sembuh. Hamba Tuhan bukan dewa. Hamba Tuhan bukan Tuhan. Hamba Tuhan hanya media tangan Tuhan. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Kenapa Tuhan yang menyembuhkan? Karena terjadi koneksi antara iman si pesakitan dengan iman sang pemberi iman. Sehingga terjadi koneksi, hamba Tuhannya tumbuhan tangan. Karena dia bukan Tuhan, dia bukan dewa, dia bukan dokter, dia bukan siapa-siapa. Ya kalau terjadi ya puji Tuhan, Tuhan dipermuliakan. Kalau tidak jangan salahkan hamba Tuhan. Bapak ini enggak keren, tidak seperti hamba Tuhan yang lain. Silakan. Tapi ketika Tuhan campur tangan karena ada iman, terjadi mujizat. Berarti iman itu terjadi karena koneksi si pesakitan dengan sang pembuat mujizat. Sehingga terjadi kembali lagi sikap hati. Yang ketiga terakhir. Penyembahan yang datang dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Menghadirkan kuasa Tuhan. Dan tugas kita adalah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi dengan para orang Israel di dalam 2 Tawari pasalnya yang kelima. Dan di dalam kitab Yeremia, semua korban-korban bakaran itu yang mereka siapkan dengan sikap hati, api turun dari langit dan menyambar semuanya. Tradisi di dalam perjanjian lama, ketika umat Israel mau mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran, korban wangi-wangian yang diwakili oleh para imam, orang Israel bawa dan para imam mengatur dan para imam melakukan ibadah sehingga ketika api turun dari langit tandanya Tuhan menyambar dengan menjilat. Itu terjadi dalam perjanjian lama. Api turun dari langit dan menjilat semua korban bakaran. Habis semuanya, itu tandanya berkenan kepada Tuhan. Kalau api tidak turun dan korban itu tetap ada pada tempatnya, korban itu tidak benar. Tidak berangkat dari hati yang benar. Bawa pulang kembali, perbaiki. Kalau saudara baca dalam kitab Imamat, itu semua ada keteraturan. Ketika umat Israel mau datang di bait suci, mempersembahkan semua korban persembahan. Dalam bentuk kambing, domba yang tambun tidak ada celanya.
Para imam sebelum mempersembahkan, mereka periksa dulu kupingnya. Kalau ada kotoran telinga, dibawa pulang, tereliminasi. Periksa telinganya, periksa matanya. Kalau ada kotoran, ada apa, periksa badannya, bulunya semua diperiksa, korengannya semua diperiksa. Kalau ada cacat sedikit, kamu pulang. Hewanmu tinggal di situ, tidak boleh bawa pulang. Kamu ambil yang baru, bawa lagi. Itu dimusnahkan. Tidak ada mereka diizinkan bawa pulang yang sudah mereka bawa. Karena itu tidak layak. Mereka harus pulang di rumah mereka, mengambil dari kandang mereka yang terbaik. Bawa lagi, diperiksa lagi. Kalau lolos, oke, kita bawa. Disembeli, api turun dari langit dan bakar. Diterima. Bukankah Yesus adalah korban persembahan yang sejati buat saudara? Dia tanpa dosa dan cacat. Di kayu salib, dia melakukannya semua yang terbaik. Penyembahan adalah mengaktualisasikan semua kasih cinta kita kepada Tuhan yang baik. Amin. Cinta Tuhan yang sudah kita rasakan. Kita aktualisasi dalam bentuk apa? Pujian, penyembahan, tari-tarian, semua alat musik, semua kita berdendang ria. Karena Yesus itu dahsyat dan ajaib. Amin. Amin. Saudara disembuhkan, saudara diberkati, saudara ditolong, saudara diselamatkan. Kemarin-kemarin saya jalan dengan sepeda motor. Tiba-tiba ada ambulans lari dengan beberapa. Lari dari Gatsu Timur ke Gatsu Barat sana. Dari Gatsu Barat ke Gatsu Timur dengan kecepatan tinggi. Semuanya dihalau semua karena mereka memang pelayanan sosial harus singkir semua. Saya melihat, waduh, bunyinya beda. Saudara lihat, setiap saat kalau saudara dengar, itu trauma bagi kita sama-sama. Aduh, ada apa lagi? Siapa lagi? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Kapan ya? Kalau Tuhan masih izinkan hidup, itu berkat dan mujizat. Amin. Tuhan itu dahsyat dan ajaib. Amin. Apa yang terjadi dalam firman Tuhan, itu termanifestasi dalam kehidupan kita. Awan tidak selalu harus ada di rumah Tuhan. Awan kemuliaan ikut saudara kemana-mana. Amin. Awan kemuliaan itu karena saudara bawa Tuhan dalam hati saudara. Jadi ketika saudara menyembah di tempat yang mungkin kotor, najis. Ketika saudara dan saya menyembah Tuhan, mungkin saudara mengatakan ini tempat najis. Ketika saudara bawa Tuhan dalam hati saudara, tempat najis yang saudara ada, saudara sedang menyembah Tuhan di sana dengan hati saudara, tempat itu dikuduskan karena saudara bawa pribadi yang kudus dan maha kudus dalam hidup saudara dan saya. Amin. Jangan diskon Tuhan dalam hidup saudara, sekecil apapun. Kasih tahu. Buat komitmen dengan Tuhan. Tahun ini adalah tahun komitmen bagi gereja Kanaan. Kita akan bicara tentang komitmen. Ini pujian dan penyembahan. Komitmen menyembah. Kita akan nanti tema berikutnya di bulan berikutnya. Tema komitmen dengan bentuk yang berbeda. Ada hamba Tuhan bilang begini, jangan sampai sudah mau mati baru ikat komitmen. Kalau masih hidup. Kalau masih hidup ikat komitmen Tuhan. Kalau engkau izinkan saya ada sampai hari ini. Saya mau ikat komitmen. Saya mau setia. Saya mau hidup benar. Saya mau hidup setia dengan engkau. Saya mau mengasihi engkau. Itu komitmen. Saudara bisa dengan saya gagal dalam komitmen? Pasti karena kita manusia. Bisa lupa, bisa hilang, bisa semua. Tapi mampukan saya Tuhan untuk setia menjalankan komitmen saya. Amin. Ada Yesus dengan saudara? Amin. Ibu saya 84 tahun tutup mata tinggalkan bumi ini. Dia meninggal bukan dengan cara yang sakit. Hanya duduk begini. Duduk di kursi. Dan dia melihat cucu-cucunya. Dia melihat cicitnya satu. Dia lihat semua. Dia lihat kakak perempuan saya. Dia nyandar di tembok. Tutup mata dengan manis. Luar biasa. Ada hamba-hamba Tuhan yang begitu banyak. Tuhan, saya mau meninggal waktu saya memberitakan firman. Ketika dia beritakan firman. Dan Tuhan bicara buat dia saat ini aku ambil kamu. Dia hanya berlutut di altar dan meninggal. Saudara tahu ada pribadi seorang hamba Tuhan yang mengarang buku Selamat Pagi Roh Kudus, Kenneth Hagin. Dia waktu mau meninggal diajak istrinya pergi makan di restoran, sehat sekali. Dan dia hanya begini. Selamat tinggal Hani. Ketek,
meninggal. Enak banget. Bukankah kita yang mau pulang ke sorga, meninggal tinggalkan bumi ini? Tuhan yang kita sembah, dia tahu memberikan rahasianya kepada kita. Amin. Amin. Itulah Tuhan. Mari saja kita bangkit berdiri sama-sama. Bangkit berdiri sama-sama. Kita mengaktualisasikan, kita mengekspresikan semua pemberian yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kita. Siapkan hati saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, kita siapkan hati kita. Kita berdoa secara pribadi buat Tuhan. Layakan kami untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Apa yang terjadi di Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota, itu adalah bukti dari dedikasi Tuhan bagi dunia ini. Engkau mau membayar mahal bagi kami. Dengan nyawa-Mu sendiri Engkau berikan itu bagi kami. Kami yang tidak berharga Engkau buat menjadi berharga. Dan Engkau dijadikan tidak berharga karena kami. Supaya kami menjadi orang-orang yang berharga di mata-Mu. Haleluya. Sukacitaku penuh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Haleluya. Ku menyanyi bagimu. Terima kasih Tuhan. Ku bermakji namamu. Tuhan Engkau memberkati roti dan anggur. Anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah. Mereka yang menyiapkan hosti, anggur, atau biskuit, atau teh yang mereka siapkan apa adanya, diberkati oleh Tuhan. Apa yang terjadi di Taman Getsemani sampai di Bukit Golgota, Via Dolorosa, jalan penderitaan yang dilalui oleh Yesus, membuktikan kepada dunia dan kepada kami gereja-Mu bahwa Yesus Engkau totality, Engkau lakukan pengorbanan yang terbaik atas dunia ini. Engkau membayar mahal semua yang terbaik bagi kami. Keselamatan Engkau beri lewat nyawa-Mu sendiri. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Saya minta para pelayan bisa membagikan roti dan anggur kepada anak-anak Tuhan yang ada dalam ruangan ini. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Terima kasih Bapa, Bapa. Menyanyi bagi kami bersyukur, memuji namamu. Haleluya. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, darah-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan. Sekali lagi katakan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Haleluya. Sucikan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya. Saudara yang sudah mendapat roti, kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Kita angkat setinggi-tingginya. Sekali lagi, katakan darahmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Darahmu Yesus. Yesus, bebaskanku. Haleluya. Darahmu Yesus, ubahkan daunku. Karalamashikaralayamu. Kirebo siakaralaya masyarere. Ku dijadikan. Haleluya. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan Baru. Kita mengangkat roti di tangan kanan kita. Kita memberikan penghormatan kepada Yesus Tuhan. Dia yang sudah melakukan semuanya bagi kita. Tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Supaya di dalamnya saudara dan saya dipulihkan. Kita disembuhkan. Pada malam, waktu Yesus diserahkan. Ia mengambil roti. Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini setiap kali kamu menerimanya. Menjadi peringatan akan aku. Apakah umat Tuhan yang ada di rumah-rumah dan yang ada di tempat ini, saudara yakin dan percaya tubuh Yesus yang dihancurkan, di dalamnya ada kuasa kesembuhan. Oleh bilur-bilurnya saudara dan saya disembuhkan, kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan dengan pengucapan syukur. Dengan iman dan keyakinan. Kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur. Haleluya, syukur buat Tuhan. Engkau baik bagi Tuhan. Ada komitmen baru. Kami ikat dengan Tuhan. Kami sembuh. Kami dipulihkan oleh bilur-bilur Yesus. Kami mengangkat cawan di tangan kanan kami. Mari angkat anggur itu. Haleluya. Demikian sesudah makan, ia mengambil cawan. Lalu berkata, inilah darahku. Darah perjanjian baru yang aku tumpahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara yakin dan percaya bahwa darah Yesus berkuasa menyucikanmu? Darah Yesus berkuasa untuk menebus kita, menjadikan kita ciptaan Allah yang baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru dari Tuhan terbit atas kita. Dengan iman dan keyakinan, saya ajak semua jemaat yang di rumah-rumah dan yang ada di tempat ini, mari kita minum anggur ini sebagai tanda persekutuan dengan darah Yesus, di mana kita menjadi orang-orang yang dikuduskan di dalam darahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum dengan pengucapan syukur. Haleluya. Naikkan syukur saudara buat Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Tuhan. Syukur bagi Dia. Nyanyikan sorak-sorai. Dia baik, Dia hebat, Dia hidup, Dia berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setianya kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Pagi ini saya mau berdoa kepada saudara-saudara yang ada di rumah-rumah. Saya mau berdoa kepada saudara-saudara yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus baik bagi kita. Kasih setianya turun-temurun. Dia Allah yang selalu setia. Sekalipun kita belum setia kepada Dia. Dia Allah yang baik sekalipun kita belum berlaku baik sama Tuhan. Dia Allah yang panjang sabar. Dia Allah yang penuh dengan pengampunan dan rahmat. Dia Allah yang penuh dengan kasih dan kemurahan. Sampai dengan hari ini Alkitab mengatakan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Pada pagi hari ini, saudara yang mungkin sudah percaya sama Tuhan belasan tahun, puluhan tahun, hari ini kembali lagi dari mimbar ini, suara kenabian itu sampai kepada saudara. Kita harus buat komitmen yang baru dengan Tuhan. Ketika Tuhan masih mengizinkan kita hidup, ikat komitmen dengan Tuhan. Yesus, saya mau berlaku setia dengan Engkau. Ada orang-orang yang berjalan dengan mengandalkan kekuatannya. Seolah-olah dia sanggup. Dia bisa membeli dunia ini. Ketika itu dia lupa. Ada sang penguasa langit dan bumi. Yang berkuasa di atas kehidupan dan kematian. Dan ketika mereka harus berhadapan dengan maut. Semua kelebihan di dunia ini sirna dengan begitu saja. Tidak ada kekuatan apapun. Kita hidup karena Tuhan baik. Kita ada karena Tuhan dahsyat. Kita bisa melakukan semuanya karena Tuhan berkenan memberkati kita. Kita perlu ikat komitmen dengan Dia. Saya mau setia dengan Engkau. Apapun bayarannya. Sekalipun saya harus susah. Sekalipun saya harus diizinkan dalam pergumulan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku. Tetaplah Allah selama-lamanya. Sikap hati yang dia lihat dari sorga. Ketika sikap hati itu lahir karena kerinduan. Lahir karena cinta. Lahir karena kita mengasihi Tuhan. Maka Alkitab mengatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dia mau menunjukkan kasihnya ketika dia melihat ada respon dari hati kita. Saya mau berdoa kepada saudara. Saya tidak mengerti keadaan saudara.
Saudara yang paling tahu keadaan saudara. Saudara yang paling mampu mengenal hati saudara. Kasih tahu sama Tuhan. Sebenarnya karena belas kasihan-Mu, aku ada di sini. Aku ada di sini. Ketika saudara dengan saya masih diizinkan ada waktu, sembahlah Dia. Sembahlah Tuhan. Sembahlah Dia, berikan ruang dalam hati saudara tidak diisi oleh yang lain. Minta Tuhan penuhi hati kita dengan pujian. Karena itu kekuatan kita. Kita tidak sanggup. Kita tidak sanggup, kita tidak bisa melihat apa yang ada di balik 1 menit itu. Tapi Tuhan yang Maha Tahu. Dia yang sanggup dan mahir membawa kita melewati semua kesukaran. Dan mengatakan, aku setia kepadamu. Bukankah Dia Tuhan yang tidak pernah lalai menepati janjinya? Bukankah Dia Tuhan yang setia dari saudara lahir sampai dengan hari ini? Kita mau bersyukur buat Dia. Responi Tuhan. Responi Dia. Haleluya. Tuhan, aku berdoa kepada tangan-tangan yang diangkat. Sebagai tanda bahwa kami mau berkomitmen dengan Tuhan. Sekalipun kami susah atau sulit untuk kami memenuhi. Karena kami lalai. Tapi kami berusaha. Kami akan berusaha dan terus berusaha. Untuk mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan. Sanggupkan kami. Karena Engkau tidak lama lagi datang. Semua harta dunia, kemasyuran, nama baik itu tidak laku. Yang laku waktu Tuhan datang adalah hati yang benar. Hati yang didapati mengasihi Tuhan. Itu yang Tuhan bawa pulang. Dan hari ini, semua atribut mahkota dunia kami tinggalkan. Dan kami mau katakan, Engkau berarti bagi kami. Engkau berarti bagi kami. Hidup kami adalah penyembahan. Karena Engkau sudah menciptakan kami. Engkau mau kami menyembah Engkau. Di dalam nama Yesus. Berkat-Mu Tuhan turun atas anak-anak-Mu di rumah-rumah. Dan anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus menjelaskan itu bagi kami. Dan kami mau hidup untuk menyenangkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati semua mengatakan. Amin. Tuhan Yesus baik. Shalom. Silakan duduk. Haleluya, terima kasih buat pelayanan Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kita semua diberkati Tuhan, amin. Saya percaya di tempat kita semua berlimpah-limpah dengan berkat Tuhan yang terbaik. Terima kasih, kita akan mempersiapkan persembahan kita. Persembahan hari ini ada 2 kali. Yang pertama persembahan kursi, dan kedua persembahan ucapan syukur dan persepuluhan. Setelah ibadah selesai, Bapak Ibu Saudara bisa mengisi di kotak-kotak yang tersedia di belakang. Saya memberikan waktu buat Bapak Ibu semua untuk menciptakan persembahannya. Kalau sudah dipersiapkan, sama-sama kita angkat persembahan kita dan kita akan mengucap syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini. Buat kesempatan yang sudah Engkau berikan Tuhan untuk kami boleh menabur lagi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami mau menabur dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita Tuhan. Karena kami tahu segala sesuatu yang kami peroleh berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau berkati tangan-tangan kami yang menabur pada pagi hari ini berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Mari naikkan ucapan syukurmu dan katakan sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang luar biasa. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib.
tiada seperti Engkau. Mari kita mau katakan dengan iman. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, sungguh tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari lebih lagi katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau, tiada seperti, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Amin. Tiada seperti Engkau, Tiada Tuhan. tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Besar Tuhan. Tiada seperti Haleluya. Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tiada seperti Engkau. tiada seperti Engkau. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai kapanpun tidak ada yang sama seperti Engkau. Cintamu, kasihmu, anugerahmu, kebaikanmu, pengampunanmu terjadi di dalam kehidupan kami. Hidup di dalam kami, Engkau berkuasa, Engkau menyertai, Engkau mengurapi. Terima kasih buat semua pelayan-pelayan yang melayani, para imam-imam. Tambahkan mereka punya kesetiaan. Perlengkapi mereka menjadi orang-orang muda yang dahsyat di dalam tangan Tuhan. Berkati rumah tangga dan semua pekerjaan usaha mereka. Terima kasih Bapa. Umat kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Arahkan hati kita, wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan. Dengan semua pemberian yang terbaik dari Allah dan Bapa kita. Dalam kasih sayangnya, dalam perlindungannya, dalam penyertaannya. Putranya Yesus Kristus memberikan bagi kami kasih dan kemurahannya. Roh Kudus senantiasa mengerjakan sukacita, penghiburan, diberkati kehidupan kami waktu kami keluar, dituntun dan disertai waktu kami masuk dalam rumah tangga kami. Berkat-berkat Tuhan tercurah. Ada roti di meja makan kami. Ada anggur yang terbaik. Ada benih-benih yang terbaik di dalam kehidupan kami. Ada pencapaian yang terjadi dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Karir yang terbaik. Engkau berikan promosi-promosi yang datang daripada Tuhan. Terjadi dalam hidup kami. Aku berdoa kepada anakmu Pak Samuel. Sembuhkan dia saat ini. Jamah dia dengan bilur kuasamu. Pulihkanlah paru-parunya, pernafasannya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Bapa kami yang ada di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh sebelum saudara dan saya tinggalkan ruangan ini.